Kita sebagai manusia, adalah makhluk yang diciptakan. Pernahkah kita berpikir kita dulu di mana dan mengapa hari ini ada? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ada dua kematian dan dua kehidupan menurut Al-Quran. Sebagaimana yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya-lah kamu dikembalikan. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, maksudnya kalian mati atau tidak ada sebelum kalian diciptakan, lalu Dia menghidupkan kalian, maksudnya Dia menciptakan kalian, kemudian Dia mematikan kalian ketika umur kalian telah habis, kemudian Dia menghidupkan kalian pada hari kiamat. Menurut Ibnu Atiyah, inilah yang dimaksudkan oleh ayat, dan inilah yang tidak bisa dipungkiri oleh orang kafir. Apabila orang-orang kafir menerima bahwa mereka mati atau tidak ada, kemudian dihidupkan di dalam dunia, kemudian dimatikan, maka kuatlah dasar bahwa mereka akan dihidupkan kembali, dan pengingkaran mereka tidaklah berdasar. Ulama lain berkata, berdasarkan takwil ini, hidup di dalam kubur hukumnya sama dengan hidup di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup di dalam kubur tidak termasuk hitungan, sebagaimana tidak termasuk hitungan kematian orang yang Allah matikan di dalam dunia lalu Dia menghidupkannya di dalam dunia. Menurut ulama lain, maksud ayat ini adalah, kalian mati di dalam sulbi Adam, kemudian Dia mengeluarkan kalian dari sulbinya, kemudian Dia mematikan kalian, yakni kematian di dunia, kemudian Dia membangkitkan kalian. Menurut ulama lain lagi, maksud ayat adalah, kalian mati yakni dalam bentuk air mani, di sulbi kaum laki-laki dan di rahim perempuan, kemudian Dia memindahkan kalian dari rahim ke alam dunia, maka Dia pun menghidupkan kalian. Kemudian Dia mematikan kalian setelah kehidupan ini, kemudian Dia menghidupkan kalian, kemudian Dia mematikan kalian setelah kehidupan ini. Kemudian Dia menghidupkan kalian di dalam kubur untuk diminta pertanggungjawaban, kemudian Dia mematikan kalian di dalam kubur, kemudian Dia menghidupkan kalian, kehidupan kebangkitan ke padang mahsyar, inilah kehidupan yang setelahnya tidak ada lagi kematian. Al-Qurtubi katakan, berdasarkan takwil ini berarti ada 3 kematian dan 3 kehidupan, lalu keadaan mereka mati di sulbi Adam dan dikeluarkannya mereka dari sulbinya berbeda dengan keadaan mereka sebagai air mani di sulbi kaum laki-laki dan rahim kaum perempuan. Berdasarkan hal ini, berarti ada 4 kehidupan. Lalu, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan mereka sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam seperti debu, kemudian Dia mematikan mereka. Dengan demikian, berarti ada 5 kematian dan 5 kehidupan. Begitulah pendapat para ulama berdasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 28. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita yang asalnya tidak ada menjadi ada karena diciptakan. Kita menjadi seperti ini karena ada yang mengaturnya. Tentu saja ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta untuk kita, yaitu kita harus beribadah kepadanya. Dan kita harus ingat juga bahwa kita akan mati, dan akan dihidupkan kembali di yaumul akhir, dan kita akan dipinta pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Sang Pencipta. Wallahu alam, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.